Jadi eman kalau teman-teman tidak bermimpi liar, tidak bermimpi besar, tidak bermimpi tinggi. Karena tempat belajar teman-teman sudah sangat subur lahannya untuk mencetak generasi-generasi masa depan yang akan memenangkan peradaban ekonomi. Saya cerita sedikit, saya lanjutkan. Saya dulu mimpi pengen jadi presiden. Ya mimpi Pak. Ini asal mimpi ya, kita banyak berpikiran waktu itu bahwa jadi presiden itu enak. Apa enaknya? Dia dari dokter. Itu bantu orang itu mungkin satu-satu Pak. Orangnya orang waktu wahim. Ya itu ditambahin waras. Kemudian orang mana orang itu tambahin mana waras satu. Tapi kalau saya jadi presiden, itu Pak pikiran saya waktu dulu. Gitu. Kalau saya jadi presiden, itu saya mungkin bisa meminta ribuan dokter untuk bantu saya, untuk bantu orang banyak. Sehingga saya setiap hari bisa bantu 1.000 orang, 2.000 orang, 30.000 orang. Karena saya punya kekuasaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Tepuk tangan dulu. Pada norma Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Surabaya yang mewakili dalam hal ini ada Pak Dian di sini, Bapak Ibu semuanya. Jadi aku jadi berkiai Pak. Tapi harapan saya sebenarnya nanti kita bisa share dan ngobrol ya. Kayaknya kemarin juga 1-2 hari terakhir itu teman-teman kan ngerti aku sih Instagram beberapa dan satu-satu ya luar biasa artinya dengan semangat kawan-kawan yang seperti ini terus saya punya keyakinan bahwa SMP 10 ini akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa berikutnya di masa depan. Ada kalau nggak salah saya ngobrol sebentar dari depan 1.200-an siswanya di sini. 1.200-an. Dari 1.200 itu OSIS-nya ada berapa? 50. Nah, 50 anak OSIS. Ini OSIS semua atau nggak ada yang PKI? Ketuanya siapa? Oh kamu. Namanya siapa? Siapa? Suro ya. Suro. Suro dan teman-teman OSIS. Ini baru dilatih toh? Suro dan teman-teman OSIS Ispandusa lainnya. Ini berarti kan punya tanggung jawab memimpin kurang lebih 1.200 teman-teman yang lain. Ya. Memang kesannya OSIS memang ya sudah seperti itu setiap tahun, tapi harus dimasukkan di dalam ingatan bahwa 1.500 kawan-kawan yang lain itu mau arahnya kemana sampai nanti lulus itu ada sekian persen tanggung jawab dari teman-teman semuanya. Dan itu bisa dianggap enteng, bisa juga dianggap untuk student. Soalnya wong seket memimpin wong 1.500 itu juga artinya teman-teman yang duduk di hadapan saya ini yang berkusan satu itu artinya yang tanggung jawabnya ada di kawan-kawan. Tidak mudah, tapi jadi exercise lah. Jadi apa istilahnya? Latihan, jadi tryout untuk teman-teman nanti. Karena saya yakin dari cara teman-teman melihat saya dari semangatnya ini 10 tahun, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi teman-teman akan jadi pemimpin. Ini aku serius, harus diputuskan hari ini. Jadi hari ini saya mengajak teman-teman untuk memutuskan bahwa nasib dan kalau takdir tidak bisa diubah, itu bicara nasib jadi pemimpin itu tergantung keputusan teman-teman ini. Ini kebanyakan teman-teman dari kelas berapa tahun? 7 sama berapa? Tidak ada yang 9 ya? 7 dari berapa? Aku mau tanya, sudah punya bayangan nggak sih kira-kira di masa depan kawan-kawan ini ingin jadi apa? Kita masuk ke personal juga saja dari Pak
sebelum kita bicara satu sekolah, punya mimpi nggak sih? Bayangan mimpi punya, yang punya mimpi ya katakan, yang punya mimpi katakan, saya katakan tangkap maksud, ya punya mimpi semua. Kira-kira mimpinya jadi apa? Penyanyi, tepuk tangan. Apalagi CEO. Siapa? Ini yang istimewa. Ada lagi lainnya. Saya akan jelaskan kenapa nanti istimewa. Ada lagi yang lainnya. Ahli zoologi. Kamu pengen zoologi, pengen jadi apa itu? Ahlinya atau apa ya? Ahlinya ya. Suka binatang berarti. Suka. Ya tepuk tangan dong. Gimana ya? Direktur PTKI. Wis. Spesifik ya. Nah, spesifik ini akan dari itu biasanya. Tepuk tangan, teman-teman. Apa lagi enggak? DPR. Boleh. Tepuk tangan. Berarti ada satu penyanyi CEO, ada lagi enggak? Dokter. Oke, tepuk tangan. Arkeolog, tepuk tangan. Oke, sudah ada banyak artis, sudah banyak dan beragam. Kita teman-teman harus belajar untuk berani menceritakan dan merayakan mimpi dan keinginan. Karena teman-teman ini punya satu model kekayaan yang tidak semua orang punya. Apa itu model kekayaannya? Teman-teman masih sangat muda. Akeh wong tua itu kadang bingung. Kenapa iri dan bingung dengan teman-teman? Karena waktu dan kesempatan yang dipunyai oleh kawan-kawan ini jauh luar biasa lebih panjang. Nah, di kemudaan itu satu-satunya senjata yang kita punya adalah mimpi dan cita-cita. Jadi saat teman-teman memiliki mimpi dan keinginan dan cita-cita, ayo kita celebrate lah namanya mimpi dan cita-cita itu agar itu menjadi sesuatu yang masuk ke dalam mindset dari kita. Saya ingin cerita sedikit aja sebelum nanti kita diskusi. Awal mula saya bermimpi. Saya itu dulu sekolah di SMP 6. Saya dulu muridnya pendidikan, terutama pendidikan. Saya itu dulu murid SMP 6. Itu sekitar tahun 2013-2014 saya masuk. Berarti teman-teman kira berapa? 8, 9. Saya kira berapa? 79. Artinya masih satu generasi. Aku lahir sekian 10 tahun, tapi kita masih satu generasi. Nah, saya itu masuk SMP 6 tahun 2013-2014 dan saya punya sebuah mimpi sederhana waktu itu. Waktu itu semua ada waktu itu satu sesi di kelas saya dan guru saya itu tanya, teman-teman anak-anak pengen jadi apa? Terus ada yang menjawab persis kayak saya tanya teman-teman tadi. Ada yang menjawab pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi arsitek, pengen jadi pengusaha, dan seterusnya. Saya ada bagian tanya terakhir. Saya pengen jadi apa? Terus saya jawab, waktu itu saya SMP kelas 1 bersama ya, beberapa dari ini. Saya jawab, saya ingin jadi presiden, saya ingin jadi politisi. Heboh lah kelas saya waktu itu, heboh dan banyak juga yang kayak tadi, maksudnya guyon, cuma mau, terus yo banyak yang kaget juga lah, kok sih menjadi politisi. Tapi saya meyakini dari teman-teman semua bahwa mimpi itu di era sekarang yang penuh
kejujuran dan keterbukaan, mimpi itu sangat bisa untuk diraih oleh siapa? Oleh siapapun. Aku ini tidak punya background keluarga yang politisi, tidak punya background keluarga orang kaya raya, pengusaha tambang dan seterusnya. Gak duwe keluarga yang wali kota, bupati, anggota DPR, sekedar anggota partai saya tidak punya. Tapi saya punya cerita yang jujur sedikit. Ngajarnya gak nyambung Pak, gak nyambung. Nah aku melok jalur hukum ini kudus. Nah melok orang tua atau kakek nenek harus jadi dokter atau jadi karyawan swasta. Tapi tidak. Saya melihat bahwa menjadi apapun itu, mimpi yang digantungkan dengan demikian tinggi itu akan mengantarkan kita ke cerita-cerita yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Dan hari ini saya bangga sekali dengan teman-teman, karena saya beberapa kali mencoba tanya seperti ini di beberapa sekolah yang lain. Saya coba tanya, mimpinya apa? Itu jawabnya kayak tak paksa nabi. Cerita ibu kalau tak paksa nabi. Tapi teman-teman di sini tadi menjawab dengan begitu antusias ya. Kita berhenti sebentar. Untuk mencetak yang namanya hati, yang namanya tekad, yang namanya otak itu diarahkan kemana itu bergantung kepada satu kunci dasar, yaitu mimpi tadi. Ini saya buktikan. Yang ngomongnya gak ngomong teman, tapi tak buktikan. Karena saya juga nekat dalam hal bermimpi, dan saya cukup nekat untuk membuktikan bahwa mimpi saya itu bisa saya capai. Kita harus jadi anak-anak yang super nekat dalam mencetak mimpi. Paham? Harus berani. Karena kalau kita tidak berani bermimpi, maka matilah sudah. Masa muda kita habis. Karena hanya mimpi itu menjadi bahan bakar dan bahan energi. Apalagi teman-teman di sini ada di lingkungan yang luar biasa. Apa luar biasanya? OSIS-nya itu saya lihat tak kaleng-kaleng. Serius aja. Serius. Saya sering kok ketemu sama teman OSIS di banyak SMP yang lain. Saya tidak membandingkan. Bahkan dengan SMA. Tapi yang tekadnya seperti di SMP 10 ini jarang sekali. Dan makanya saya bilang ini sebuah keberuntungan untuk kawan-kawan yang hari ini ada di sini, karena teman-teman berada di lingkungan yang sangat baik. Teman-teman beruntung ada di tengah di kota Surabaya. Ini kan Surabaya masuknya agak masuk ke pusat di jalan ini. Di kota metropolitan terbesar di Indonesia. Itu teman-teman ada di tengahnya, di jantungnya. Teman-teman belajar di sekitar sekolah kawan-kawan. Ini ada perkampungan yang penduduknya cukup banyak. Tapi keluar sedikit itu sudah jalan besar yang menggabungkan antara berbagai macam aktivitas ekonomi. Teman-teman ada di environment lingkungan belajar yang menurut saya sempurna. Teman-teman bisa belajar banyak hal, dan buktinya sudah ada toh dari SMP 10 lahir orang seperti Bu Risma yang pernah menjadi wali kota Surabaya 2 kali dan sekarang menjadi Mensos. Ada banyak tokoh-tokoh lain yang lahir dari Surabaya, yang di Surabaya dan di Jawa. Yang lahir dari rahimnya SMP kawan. Saya tidak berkata bahwa ini perkaitan memperlenek mistik dalam enggak. Tapi karena SMP 10 ini secara lokasi, secara geoposisi itu sangat menguntungkan untuk belajarnya kawan-kawan. Jadi emang kalau teman-teman tidak bermimpi liar, tidak bermimpi besar, tidak bermimpi tinggi, karena tempat belajar teman-teman sudah sangat subur lahannya untuk mencetak generasi-generasi masa depan yang akan memenangkan peradaban yang modern. Saya cerita sedikit, saya lanjutkan. Saya dulu mimpi pengen jadi presiden. Ya mimpi Pak. Ini asal mimpi aja. Kita banyak berpikiran waktu itu bahwa jadi
jadi presiden itu enak. Apa enaknya? Dia dari dokter. Itu bantu orang itu mungkin satu-satu kan. Orangnya loro waktu pahim. Ya itu ditambahin waras. Kemudian orang mana orang itu tambahin mana waras satu. Tapi kalau saya jadi presiden, itu pak pikiran saya waktu dulu. Gitu. Kalau saya jadi presiden, itu saya mungkin bisa meminta ribuan dokter untuk bantu saya, untuk bantu orang banyak. Sehingga saya setiap hari bisa bantu 1.000 orang, 2.000 orang, 40.000 orang. Karena saya punya kuasa itu. Maka misalnya tidak lagi, saya dulu itu pernah ingin juga menjadi ini gue kebun binatang. Ya, aneh-aneh. Saya dulu pengen juga sinopsis arkeologi tadi. Kamu ya? Saya pengen dulu jadi paleontolog. Paleontolog itu boleh fosil loh Pak. Nah, itu kan mimpi kurang tujuan ya. Menggali fosil. Sekarang saya bercita-cita saya ingin masa dinosaurus itu hanya ada di Eropa dan di Amerika. Indonesia kan punya 2 dinosaurus. Jadi saya ingin mencari fosil dinosaurus di Indonesia. Saya ingin jadi paleontolog. Sampai apal kabeh jenenge dinosaurus sak jeneng mati hewan-hewan apa. Karena saya ingin betul itu. Nah, pengen jadi dokter pernah, pengen jadi itu pernah. Nah ini saya pikir kalau saya jadi presiden saya bisa nyusun aturannya nih agar orang-orang itu bisa misalnya mencari dinosaurus itu ya satu Indonesia saya cari dinosaurus mungkin ketemu kalau saya jadi presiden. Saya suruh semua dokter di Indonesia untuk obat paru mungkin tidak ada orang gatulan lagi. Nah saya mikir seperti itu gitu waktu itu. Sehingga saya berpikiran mungkin ketika terbaik itu jadi presiden. Karena dengan jadi presiden kalau ditekniskan itu jadi politisi misalnya begitu. Itu arahnya adalah untuk mencetak agar saya bisa bantu banyak orang. Caranya itu apa? Ya Pak. Ya coba kalian tanya deh Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi, Pak Joko, caranya jadi presiden gimana? Dia juga tidak jawab. Karena tidak ada metode khusus orang jadi presiden. Dia guys. Jadi dokter, sekolah dokter bisa jadi dokter. Gitu. Jadi arsitek, sekolah arsitek sebagai arsitek. Jadi apa bisa? Jadi presiden dari sekolahnya. Siapapun bisa. Gitu. Nah, saya berpikiran hanya satu. Saya ingin bantu orang dan cita-cita utama saya juga menjadi presiden. Teman-teman tahu nggak apa yang saya lakukan? Karena tidak ada rumusnya jadi presiden itu apa? Tahu nggak yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan waktu itu adalah saya mencari hal terkecil yang bisa saya lakukan. Mimpi saya itu besar, ya. Tapi action saya mulai dari hal kecil. Biasanya waktu itu malas ngomong kecil. Karena hal kecil itu tidak identik dengan sesuatu yang besar. Itu identik dengan proses hal kecil. Tapi saya mulai dari hal kecil. Meskipun mimpi saya letakkan di tempat yang besar. Actionnya saya lakukan di hal kecil. Apa hal kecil itu? Saya mencari apa yang menjadi keresahan di masa saya waktu itu. Keresahan saya waktu saya sekolah adalah di era itu, zaman itu ada banyak kasus pelecehan seksual. Jadi guru-guru SMP Amerika masih berjalan. Nah itu saya dulu itu melihat di Jakarta, iya, di Sukabumi itu ada kasus pelecehan seksual. Gitu. Pelecehan seksual ke anak kecil, adik-adik saya, anak SD, anak SMP, aku itu. Oleh siapa? Oleh macam-macam, oleh office boy, oleh sopo, pelaku-pelaku oknum. Nah, waktu itu saya berpikir, saya tidak bisa diem-diem aja ya. Saya katanya pengen jadi presiden, gitu. Ada kasus bahwa ini yang melibatkan anak-anak muda seumuran saya, anak kecil. Kok saya tidak bertindak? Akhirnya saya mikir apa? Ini ada lomba, saya tak ikut, sekaligus saya tak promosikan apa yang saya ingin suarakan melalui karya saya. Saya buatlah satu ciptaan. Dengan siapa saya buatnya? Dengan teman sebangku saya. Kan gampang Pak, kecil Pak. Itu tidak besar. Jadi presiden gak mikir, woi sana negara ini apa kau naik target, apa naik pelangi atau apa gak mungkin Pak. Tapi saya lakukan hal kecil, konco sebangku, jenenge Rama waktu itu saya ajak untuk bikin sesuatu.
saya itu tidak bisa ikut, saya bukan tukang elektronik, saya itu bukan inovator. Akhirnya saya konsultasi. Ke siapa saya konsultasi? Tentunya saya ke guru fisika saya waktu itu. Saya konsultasi ke tukang AC. Panel tukang AC Pak, tak konsultasi. Pak, saya ingin bikin ciptaan seperti ini konsepnya. Tolong Pak, ini apa kira-kira gawe? Akhirnya dia sama kita mensolder itu. Kemudian jadilah sebuah sensor, namanya sensor sentuh. Apa ciptaan yang saya ciptakan? Saya mikir anak kecil itu kalau bicara pelecehan seksual itu diberikan edukasi tentang sex education, belum itu paham Pak. Anak SD dan lain sebagainya. Ya Allah, ngomong masalah itu gak karuan, apalagi kita di Indonesia. Nah caranya ya Allah gampang. Wis karuan yang namanya celana dalamnya yang dikasih alarm benar. Simpel Pak, pemikiran SMP ya waktu itu. Ya pemikiran sosial saja. Akhirnya apa celana dalam itu saya kasih sensor sentuh, sensornya nempel di kulit. Kalau sensornya kena kulit dia tidak bunyi. Simpel dong. Kalau tidak kena kulit dia bunyi meraung-raung. Terbunyi kabeh sak kampung Pak. Artinya apa? Kalau ini celana coba tidak atas keinginan si pemakai, dia akan bunyi loh, suara loh. Ya apa tidak jadi? Ini Pak. Bikin malu ini. Jadi ya, sampai terus jadilah itu sebuah penciptaan itu. Tak ikutkan lomba. Tidak menang juara 1, juara 2, juara 3 ya tidak menang. Tapi saya menang di hati para wartawan waktu itu. Wartawan-wartawan yang melihat itu tertarik. Ciptaan opo aneh itu. Saya paling gambarnya mau masak. Saya ingat sampai sekarang masih saya simpan. Belum pernah saya cuci. Jadi gambarnya Thomas. Nah itu wartawan tertarik. Ada satu kawan saya sekarang jadi kawan, jurnalis Jawa Pos yang mengangkat itu di halaman tentang penciptaan saya dari hasil pameran lomba itu. Setelah dia diangkat oleh Jawa Pos, sekian banyak media datang ke sekolah saya, pengen meliput. Setelah banyak media meliput, saya telepon dari Jakarta malam-malam jam 8 malam. Ternyata siapa hitam putihnya jadi korupsi dan saya ke Jakarta sama teman saya. Ya saya berangkat ke Jakarta ngomong sama jadi korupsi. Waktu itu dia masih belum jadi kolonel kayak sekarang itu. Jadi matanya jelek-jelek ini. Itu saya ngobrol sama dia di hitam putih segala macam tentang celana itu. Meskipun tentu saja ada resikonya. Jadi orang menciptakan sesuatu yang aneh itu kalau kemudian di sekolah atau di lingkungan atau di rumah itu kemudian digarai oleh ngomong konco-konco diberikan tangan itu biasa. Kayak saya dulu, saya waktu itu kelas 1 kan, kelas 1. Saya lewat di lorong sekolah itu ya kakak kelas itu bawa isu aja. Saya pakai view dari ya nggak apa-apa, mati di kantin gitu ya. Harus kemana? Apalagi teman saya ramai itu mau dilucu, jadi target dimulai. Jadi kita waktu itu menikmati proses. Nah saya mikir, saya sudah banyak media yang mengangkat saya, banyak media yang mengangkat sampai hitam putih TV nasional mengangkat. Masa saya pergi aja, itu aja yang saya buat. Tidak saya mau melakukan sesuatu yang agak mudah. Saya lakukan, saya bikin organisasi melalui payungnya Konselor Surabaya dulu, dan itu namanya Konselor Pencegahan Anak Remaja. Saya bikin edukasinya. Jadi kalau tadi itu kuratifnya atau apa itu istilahnya, menangani persoalan langsung di saat yang sama, saya memikirkan preventifnya, pencegahannya. Gimana pencegahannya? Terus tak aja dia dari SD sampai konco-konco saya ini saya tak keliling sekolah-sekolah. Saya minta di-training waktu itu oleh Dispendik dan BNN Kota Surabaya untuk bicara tentang anti kenakalan remaja. Itu jalan kerja Pak, ini BNN itu segala macam, kita bikin suratnya. Saya koordinasi sama guru BK dan sebagainya. Tapi inisiatifnya
saya berpikiran untuk kita harus training. Ada di training lah, kita kemudian tugaskan kita untuk bertugas di banyak sekolah-sekolah ini, termasuk sekolah sendiri. Kita ngajari pentingnya untuk tidak nakal remaja, untuk nakal remaja kan remaja nakal, untuk nakal kita harus keluar dari ini, penting untuk memikirkan masa depannya dan seterusnya. Teman-teman tahu nggak, hanya dari aksi sederhana itu apa yang kemudian saya dapatkan? Saya waktu itu dari aksi-aksi semacam itu kan kecil, hal yang bisa saya jangkau, itu bisa teman-teman jangkau juga. Kenakalan remaja itu tiap hari ditemui teman-teman. Apa sih kenakalan remaja? Bunyi kancane, rokokan, terus apa nih? Narkoba, harus narkoba harga, mobil-mobil, kenakalan remaja, anak-anak zaman sekarang. Ya, soalnya saya kira tambah mana sih gangster gak jelas itu. Itu kenakalan remaja, Pak. Ya, itu kenakalan remaja. Itu hal-hal yang kita temui. Apa hal yang paling kecil misalnya, bullying, itu kenakalan remaja. Nah, waktu itu teman-teman, hal-hal seperti itu yang saya sentuh, yang saya bisa jawab, yang saya dapatkan dari hal kecil. Ternyata apa? Satu, ternyata yang namanya organisasi saya itu berkembang luar biasa. Dari yang awalnya itu hanya 5, 6, 7, 10 anak di sekolah itu bisa jadi lebih dari 30 anak yang bergabung. Dan kemudian dari sekolah-sekolah lain saya boleh jejaring dengan hampir semua ketua OSIS dan ketua MPK, SMP, bahkan SMA se-Surabaya. Hanya itu. Yang lain adalah dari kegiatan kecil-kecil seperti itu saya diapresiasi oleh Jawa Pos. 2 kali saya berangkat, pertama ke Singapura waktu SMP, dan waktu SMA saya berangkat lagi ke New Zealand oleh Jawa Pos. Waktu SMP saya berangkat dikirimkan oleh Spendi ke Pemkot Surabaya ke Korea kelas 1. Saya tebusan dari Seoul itu. Kemudian kelas 2 saya diberangkatkan ke Belarus. Belarus itu negara pecahan Uni Soviet sampingnya Rusia. Itu Belarus dan Rusia, Komunis dan Moskow. Saya berangkat setelah wajah saya terpampang di temporan Jawa Pos, setelah saya menginisiasi yang namanya Konselor Pencegahan Kenakalan Remaja itu. Saya muncul di RT Jawa Pos, saya dikontak oleh Konsul Kehormatan Belarus, diminta untuk mengenalkan tentang Surabaya di Belarus. Kemudian Singapura, SMA saya berangkat ke New Zealand, dan kemudian sekali lagi saya terpilih untuk berangkat mewakili Indonesia camping, tapi di Tokyo, di Jepang. Aku nggak hebat-hebatan, aku nggak pamer, aku nggak flexing. Tepuk tangan boleh, tapi boleh tidak boleh ya. Kenapa saya ceritakan pengalaman saya dikirim orang itu? Karena saya menceritakan teman-teman bahwa saat saya melakukan hal kecil, itu kan kecil, saya tadi itu kecil, ngurusi kenakalan remaja, ngurusi apa, itu kan bagian dari saya memikrokan cita-cita saya jadi presiden itu tadi. Terus langkahnya seperti apa? Oh, langkahnya saya peka nih sama urusan saya dari teman-teman, masalah sekitar saya, masalah sosial, masalah apa, saya buat. Apakah ada bayangan saya akan masuk hitam putih, saya akan berangkat ke Rusia, saya akan berangkat ke Korea, ketemu sama opa-opa sana? Saya tidak ada bayangan. Waktu saya pertama kali membuat sepak bola, saya tidak ada bayangan. Tapi saya mendapatkan itu semua sebagai reward dari alam semesta ini setelah saya melakukan dalam kecil yang saya konsisten melakukan itu dan menyampaikan pesan itu bahwa mimpi saya itu tidak bisa goyang. Saya punya mimpi, actionnya seperti itu. Ternyata itu alam semesta mereward saya dengan cara-cara yang saya tidak pernah bayar. Itu aku nggak bayar kabeh, gratis kabeh. Mulai sih bosan, itu ya harus nggak kepikiran terus. Hanya dari melakukan hal semacam itu. Akhirnya saya kemudian bikin organisasi baru namanya Aliansi Pelajar Surabaya.
OSIS MPK Surabaya kumpul, koordinator supporter segala macam untuk mengadvokasi isu-isu yang berkaitan dengan pelajar sebagai kembangan dari konselor tadi. Saya bicara konselor itu kan anak-anak banyak sampai saya curhat apa itu. Ya saya melihat masukan kenapa ya karena ini seperti ini. Sekalian saya bikinkan wadahnya yang lebih gede lagi dengan amal yang pelajar tadi. Akhirnya saya Surabaya itu jadi konselor, OSIS, MPK, koordinator supporter, jadi organisasi besar. Apa yang kita lakukan waktu itu? Kita semacam-macam lah. NSC sampai ke Jakarta, dia baru Risma. Ya saya ke Jakarta baru Risma mengadvokasi persoalan sekolah gratis waktu itu. Kemudian ngirimkan surat ke presiden dan seterusnya. Terus advokasi isu terkait mana teman-teman bisa cek sendiri. Dan dari situ saya ingin menyatakan pada teman-teman semua bahwa sebagai pelajar itu kita bangga dari hal itu. Kita itu bangga sebagai anak muda, sebagai siswa kita. Saat kita pakai seragam itu, teman-teman pakai seragam, ini ada sebuah kebanggaan luar biasa. Karena peran pelajar itu tidak hanya sekolah, datang ke sekolah, belajar, pulang sudah, les balik. Tapi pelajar itu kalau kekuatannya disadari, itu bisa banyak melakukan hal positif untuk daerah sekitar. Contohnya apa? Teman-teman ini secara jumlah ada situ. Di SMP 10 ada 1.200 sekian pelajar, betul? 1.200 sekian ya? SMP 6 mau biro, SMP 1 mau biro, dikali sampai SMP terakhir itu ya, SMP berapa? SMP 63. Itu sudah gecok. Karena kan per SMP itu ada kurang lebih hampir 1.000-an. Berarti kan 63.000 pelajar secara jumlah. Gitu. Terus Mangono apalagi yang swasta. Gitu. Guru sing SMA negeri dan swasta. Kekuatannya luar biasa. Teman-teman bayangkan lah, nek sak Surabaya pelajar itu kabeh terus apa? Moyo bareng ke banjir kabeh. Itu paling gampang. Itu nek moyo kan. Nek remo yo iki ora kok murid berjalan misalnya contohnya. Tapi itu kan keinginan orang lain. Artinya ada wali kota ingin teman-teman hari remo, akhirnya semuanya hari remo. Pernah tidak sih terbayang kalau 6 sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu teman-teman pelajar ini punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang positif, berangkat dari keresahan sehari-hari teman-teman, terus sepakat semuanya bikin sesuatu satu hal bersama-sama dalam satu hari. Bisa dibayangkan tidak hebohnya negara Indonesia itu seperti apa? Ya, aku biar bayang apa yang saya lakukan, saya tuliskan surat untuk Presiden Jokowi terkait dengan sekolah gratis. Terkumpul 33.000 surat. Wisma Dewi sudah pernah Jakarta surat. Karena saya menyadari kekuatan pelajar, bahwa teman-teman muda pelajar dengan anak-anak muda yang punya banyak mimpi, punya banyak kreasi, punya banyak jaringan teman-temannya, itu saat teman-teman resah dengan sesuatu dan memutuskan untuk bergerak, itu impact-nya luar biasa. Hari ini saya kemarin di usia 19 tahun 2020 saya ditunjuk untuk menjadi juru bicara wali kota Surabaya di umur saya yang 19 tahun. Mungkin di sejarah pemerintahan dan politik di Indonesia, saya ini juru bicara politisi yang paling mungkin sejak era reformasi sampai sekarang mungkin. Tapi apa yang kemudian saya dapatkan, message yang saya dapatkan adalah inilah saat dan masa di mana segala macam mimpi itu mungkin. Contohnya saya itu sebagai politisi, sebagai presiden misalnya mimpi saya. Kemudian saya diberikan, jalannya seperti ini. Tapi tidak untuk kemungkinan untuk teman-teman yang bermimpi dari yang lain. Sekarang kok namanya artis, youtuber dan lain sebagainya itu muda-muda semua. Dokter yang masih muda-muda ya pakai. Bahkan kemudian meraih gelar doktor, meraih gelar master, itu juga usianya masih kepala dua ya banyak. Semuanya mungkin.
Jadi atlet manusianya udah muda. Aku misalnya halal itu lebih pertimbangan aku. Artinya semua itu mungkin. Mimpi-mimpi yang teman-teman inginkan itu bisa terwujud di era sekarang kalau menyadarinya mulai dari sekarang dan memiliki kesadaran untuk ngajak-ngajaknya gimana. Saya ceritakan ya teman-teman, sampai sekarang teman-teman saya SMP, SMA dan sebagainya itu hampir masih tiap hari sampai sekarang masih ketemu lagi. Apa yang kita lakukan? Kita koordinasi. Oh, hari ini ada masalah apa di sini? Mari kita selesaikan sama-sama. Oh, hari ini di rumahmu ada masalah apa? Kita selesaikan. Di sekolahmu ada masalah apa? Kita cari solusinya. Kita lakukan tiap hari. Jadi koncoan SMP sampai saya ini baru 10 tahun. Tapi jaminan itu saya pertahankan. Apa dia teman-teman? Oh, sudah jadi ketua BEM, oh, sudah jadi aku segini, oh, sudah jadi Caning Surabaya, oh, sudah jadi ketua organisasi pemuda, sudah di Karang Taruna, semuanya jadi ketua-ketua semua. Pengurus-pengurus organisasi besar semua. Dan itulah sebenarnya kunci yang dilakukan oleh banyak orang, termasuk para menteri kita. Sebenarnya Erick Thohir, kenal Erick Thohir? Sandiaga Uno kenal? Itu kan koncoan ngawas, Pak. Artinya mereka membangun jaringan itu dari dulu. Teman-teman tidak pernah tahu di sebelah kiri atau kanan teman-teman, atau di depan teman-teman, 10 tahun, 20 tahun lagi ada yang jadi wali kota Surabaya, ada tahu gitu. Ada yang jadi bupati Sidoarjo, bupati Gresik, ada yang tahu. Jadi gubernur, jadi menteri, jadi direktur perusahaan top, ya kan? Nah kan kalau misalnya di era itu nanti saat tampuk kepemimpinan itu dan kawan-kawan yang pegang, guru-guru ini apa itu gurunya wis tua, masa pensiun, wis menikmati, tapi teman-teman nanti yang akan memegang itu, ya kan? Pada saat itu saat teman-teman sudah jadi orang semuanya, dan lihat kanan kiri kawan-kawan. Tidak no wali kota ke kocokku, tidak no gubernur kocokku, tidak no menteri kocokku, kan istimewa. Ya, berlakunya mulai sekarang. Jadi OSIS, mimpin dulu anak-anak 1.200. Bisa nggak teman-teman mencari keresahan kawan-kawan itu? Apa sih keresahan? Ya sedikit aja. Oh, ini mau cerita, lapangannya kurang luas itu pacaran. Itu kan kecil Pak, ya dong, harus kita temukan. Lapangannya kurang luas. Aku lagi pacaran di Rongsing, jadi sebenarnya ini mendengar seperti itu. Ya, bagaimana sih kita sama-sama cari solusinya? Belum nggak tampang solusi. Loh, ini loh. Masalah-masalah seperti itu apakah hanya PR-nya orang dewasa? Anda, itu juga jadi PR-nya kita. Untuk memikirkan biar pembelajaran kita nyaman di sekolah itu seperti apa. Itu hal kecil, saya tak mancing sih ya. Yang lain saya tak tahu, mungkin masih banyak persoalan yang teman-teman yang mungkin ya bisa dianggap dinormalisasi, bisa tak apa-apa kita bikin, tapi bisa juga mungkin cari solusi. Oh kocok kecil masih ngatuan, ya pun normalin ya wis surungan apa itu yang banyak solusi. Nah itu seperti itu ya. Anda bisa tidak teman-teman menggerakkan keresahan dari 1.050 anak OSIS yang ada di ruangan ini dipimpin Suro? Bisa tidak mencari keresahan 1.200 anak itu dan menggerakkan teman-teman itu mencari solusi sama-sama? Itulah peran OSIS, Mas Bro, Pak Bro. Karena OSIS itu pilihan-pilihan semua. Saat teman-teman aja jadi orang besar semua, latihannya dari sekarang. Aku misalnya dulu zaman cilik, oh no arek, di apa-apa no, pelecehan seksual segala macam, aku mencoba mencari solusi dengan cara sederhana. Jadi sensor mau seperti itu. Jadi itu harus ada, tapi paling tidak itu menginspirasi. Dia mau sekolah gratis, tak mau udah besok bayar, satu isi surat aja surat cinta terus dia Jokowi. Ada pukul 3.000 aja, cerita-cerita. Ya harus macam ternyata bisa memberikan efek. Bisa nggak teman-teman mengeksersais itu melatih itu sehingga
nanti pada saat yang tepat kita akan bermainkan perannya masing-masing. Ibaratnya sebuah band, tidak semua itu harus dipaksa pinter. Jadi dalam satu bidang tertentu, teman-teman tahu band, ada yang bisa main musik nggak? Sini, main apa? Keyboard, tepuk tangan. Ada lagi nggak? Nggak ada. Saya ini pemain drum. Jadi sampai sekarang terbawa selalu jaga tempo semangat itu. Nah, dalam sebuah band itu ada banyak pemain musik, ada yang nyanyi, ada yang nge-drum, ada yang gitar, ada yang keyboard, ada yang kepiak, ada yang bunyi kabel. Bunyi kabel itu penting. Harusnya bunyi kabel itu penting. Dalam sebuah band macam-macam Pak. Kalau semua dipaksakan nyanyi, guntur itu enak paduan suara ini. Yang harus chorus, ini langsung kepiak majornya nggak tahu. Kalau semua dipaksakan gitar, memekakkan itu apa? Mulai kabel dewe, atau semuanya suruh nge-drum, semua harus dobrengan, dua teriak-teriak saya tombol. Nah, semuanya disuruh keyboard, dia nggak bisa. Terus siapa sih nyanyi? Siapa sih nyiapkan temponya? Siapa sih guru kabel? Tapi nek kabel nggak belum tampil, terus aku tak guru kabel dong. Lo kabel diguru ini sabar, tarik tambang. Harus sih tampil. Semuanya jadi penonton, terus belum try, nggak pilih main tak dulu, nanti aku siapa sih tampil. Bisa sampai isu pak ini jadi konser jenuh. Ya toh, jadi semua itu harus menyadari apa pesan. Semua harus menyadari perannya. Oh saya ini ternyata drummer, saya tak jaga tempoan, saya tak menyiapkan minggunya. Oh saya ini penyanyi, ini vokal. Berarti saya tak memastikan agar lagunya menarik. Saya akan mengajak penonton untuk berinteraksi. Saya akan tampil jadi orang panggung. Oh saya ini gitarisnya, saya tak belajar melodinya sehingga saya bisa mengisi ruang kosong. Saya ini keyboardisnya, saya tak menyiapkan agar harmoninya jadi menarik. Saya basisnya, saya tak mengisi agar saya sama dengan tempo dari drum. Itulah namanya sebuah band. Pak maksudku ini, yang jadi arkeolog, jadilah arkeolog yang top sekalian. Jangan salah-salah. Ya, jangan salah-salah. Saat bermimpi jangan salah-salah. Jangan pernah bermimpi salah-salah. Jadi arkeolog, bisa aku tak level Surabaya Sidoarjo ya, nggak iso. Arkeolog bisa level dunia. Apakah tidak mungkin? Mungkin. Arkeolog Indonesia ini jarang. Jadi arkeolog itu berjalan. Kalau ada yang jadi, misalnya berprestasi semua, jadi unik Pak, tidak ada yang gantikan. Saya jadi paling punya kebun binatang, harus setara minimal sama kayak Jatim Park Taman Safari. Misalnya Taman Safari ini ya mobil, ini jalan kaki Pak. Semuanya sampai di kayak sekalian itu menjadi sesuatu yang berbeda, sama seperti kebun binatang yang lain. Sehingga kamu nanti saat mempunyai itu, kamu jadi yang terbaik. Yang jadi DPR, jadi presiden, sekalian dibutuhkan Pak. Jadi DPR itu sehingga apa integritasnya? Ya kan? Mau menciptakan undang-undang seperti apa? Mau mencari suaranya masyarakat itu dengan cara seperti apa? Urusannya. Mumpung di OSIS sekarang serius latihannya dari sekarang. Jadi presiden juga. Sama aku ya ngomong sama kamu pada saat aku di usia. Jadi saya tadi waktu dia bilang itu bagi keinginan aku sendiri. Tapi bedanya adalah kalau kamu bisa, saya yakin kamu bisa buka dengan saya. Karena namanya imigrasi itu tidak boleh dibunuh. Nek boleh kamu itu dulu aku di masih berdua. Itu hukumnya harus seperti itu. Kalau teman-teman tidak lebih baik dari saya, maka saya merasa gagal. Karena saya tidak bisa menciptakan kalau pemimpin lain. Pemimpin itu baru diukur dari seorang pemimpin pada saat bisa menciptakan pemimpin lain.
Indonesia. Karena Indonesia ini tidak bisa kalau hanya 1, 2, 3, 100 orang, 1 juta orang mikirkan, tidak bisa, harus semuanya berpikir. Dari apa? Dari hal kecil-kecil. Ya, dari hal sekecil olahraga di mana? Itu teman-teman lagi mikir Indonesia. Karena yang menikmati tidak ada teman, tapi ada ikhlasnya teman-teman. Tapi teman sekelasnya mereka yang kita nggak tahu, mungkin gara-gara teman-teman berbuat untuk mereka, besok mereka nasibnya berubah. Teman-teman tidak tahu. Ya, jadi saya pikir semoga lagu yang dimainkan oleh band karya di SMS dulu ini maksimal, dan setiap mimpi-mimpi yang didoakan, diucapkan secara langsung maupun tidak oleh kawan-kawan, semuanya kita akan berbagi mimpi itu di masa yang akan datang sebagai yang terbaik di dunia masing-masing. Selamat berkarya dan selamat menjaga SMP 10 dan Kota Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi materi menarik yang dipaparkan oleh Kak Seno. Sebuah pembelajaran kita semua ya. Oke, setelah pemaparan materi, seperti yang aku katakan di awal, kita akan ada sesi tanya jawab bersama para peserta. Bagi teman yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan, lalu silakan dipilih. Boleh menyebutkan nama serta kelas. Setelah itu baru menanyakan pertanyaannya. Untuk di LKS hari ini kita hanya akan menyiapkan 3 penanya saja ya. Jadi hanya 3 penanya saja yang dipilih. Boleh yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Mau tanya, mau protes, ngamuk-ngamuk gitu. Perkenalkan, nama saya Asmaya Febriano dari kelas 7L. Saya ingin menanyakan, apa boleh nggak sih kalau seumpama ya ada satu orang yang itu memiliki 2 mimpi dan dia itu ingin kayak mempunyai langsung bisa menjadi 2 mimpi itu biar terwujudkan gitu. Apakah bisa, Kak? Itu mimpimu ya? Kamu mimpi apa sebenarnya? Jujur saya zoologi sama menjadi penyanyi, Kak. Wis, ya boleh jawab. Enggak, teman-teman itu malah sebaiknya punya banyak-banyaknya mimpi dan setingginya mimpi. Sehingga kalau gagal-gagal itu mungkin kalau mimpinya di bintang itu turun sedikit. Itu kan. Tapi ya nggak ada yang pengen bisa Pak. Mimpinya itu sudah di pinggir kali itu sembulannya mancing aja. Gak ada tiap-tiap. Pada saat teman-teman punya mimpi jadi penyanyi, jadi zoologis, jadi apa, pengen jadi ahli kebun binatang atau segala macam. Misalnya gagal sekali pun, datangnya gagal jadi penyanyi kan masih lumayan, itu masih tinggi. Ya, yang lainnya juga sama. Pokoknya punya mimpi dan punya harapan. Karena mimpi itu yang membuat kita tiap hari bangun pagi rasa. Kita punya sesuatu yang dikejar. Mimpi itu diwujudkan di dunia nyata, tidak diimpikan pada saat tidur, Pak. Ini negara narasi. Tapi pada saat kita punya target kita di dunia nyata itu masih banyak yang harus kita kejar untuk mewujudkan mimpi. Kita itu akan semangat setiap hari dilalui dengan berbeda. Ini sebentar aja betul masa SMP terus kemudian SMA. Saya dulu juga pernah selamanya itu ya untuk sekolah. Ternyata pas baru lulus gini baru rasa ya. Ternyata cepat. Dan masa SMP SMA itu sangat krusial dalam kecintaan kita di mimpi dan cita itu sangat krusial. Ini adalah masa-masa terbaik, salah satu masa-masa terbaik di hidupnya teman-teman. SMP dan SMA kita ini teman-teman Pak. Saya aja yang sudah melakukan macam-macam zaman SMP SMA itu, saya ngerasa pulang dong untuk masa sekolah itu. Karena enak sekali, maka maksimalkan itu masa sekolah
sebanyak-banyaknya hal, eksplor sebanyak-banyaknya hal. Habiskan jatah gagalnya teman-teman itu sekarang, Pak. Berarti manusia itu punya jatah gagal. Daripada jatah gagal pas tua, sudah punya istri, sudah punya anak, lorong kabeh, Pak. Mendingan sekarang zaman masih sekolah ini jatah gagalnya dia misi. Ya. Kalau kalah salah nggak apa-apa. Saya gagal kalah salah ya bolak-balik, Pak. Zaman sekolah sekarang pun gagal ya masih. Tapi saya tidak pernah berhenti mencoba mengeksplor. Ente, wes ente, Pak. Apa ente? Oh, jadi semuanya bisa. Saya SD itu ikut dokter kecil, ya, ikut pramuka di Kuaragu, lomba debat segala macam. Saya SMA itu lomba debat, ikut LDBI teman-teman. Itu yang diadakan Mendikbud. Ya, itu jenenge aku tahun pertama itu gagal. Kalah yang mergo bukan penting, mergo ini datangnya telat, jadi sampai nggak ada. Jadi nilainya kan 0 siji. Tahun depannya nggak timo, kalau mana? Lomba Mendikbud itu. Akhirnya apa? Satu saya jadi pembicara baik satu LDBI nasional tahun 2012. Bisa Indonesia Raya itu kan paling top aku, tukang ngeyel, saya Indonesia tahun 2012 dan tim saya jadi juara umum di lomba itu. Tapi apakah tidak paling gagal dulu? Kalau saya gagal tahun pertama kemudian memutuskan tahun depan aku tak harus ngetren doro ya pulang nggak bisa pulang. Apa depan ya saya tidak mungkin jadi juara umum dan menjadi pembicara terbaik besar. Tapi karena saya memutuskan untuk bahwa gagal itu lumrah, akhirnya saya gagal. Sama misalnya saya di sepak yuyu, aku ngomong, sepak yuyu, aku jegot itu udah hitam putih semua, aku mau dia kata dia tapi karena saya memutuskan jalan terus saya bisa. Maka teman-teman pada saat mengeksplor mimpi teman-teman mau melakukan apapun itu, mengeksperimentasi apapun itu, menemui kegagalan tengah jalan biasa. Namun maju terus sana. Mimpi sebanyak-banyaknya, stoknya dibanyakin. Jadi apapun itu tetap aku berjalan. Ya, sukses 25 tahun lagi aku tak kunjungi kebun binatang. Mana? Satu lagi ya teman-teman ya. Oh ya, berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zuro Rashida Fitriani dari kelas 8. Pertanyaan saya dari pemahaman materi yang sudah Kak Aryo sampaikan. Nah, saya ini jadi tertarik sama Kak Aryo. Bukan dalam artian seperti itu. Menurut saya Aryo ini sudah berhasil mencapai suatu keberhasilan yang sangat luar biasa. Yang saya tanyakan adalah selain menciptakan sepak yuyu dan sebuah organisasi besar, apa lagi yang sudah berhasil Kak Aryo ciptakan selain kedua hal tersebut? Iya, terima kasih. Aku sampai lalu jadi. Lagi tidak pertanyaan lain, sekalian tak rokok. Tapi kamu sudah dari proses. Terutama dulu mungkin ada pertanyaan lagi tuh, sekalian tak rokok atau biar nanti tak jawab. Udah, kalau tidak ada tak jawab. Tidak ada lagi ya teman-teman. Kalau ada nanti kamu kalian DM aja di IG pasti jawab. Nah, tak jawab ya. Jawab salah satu yang paling dekat itu tahun lalu. Jadi tahun lalu itu kan era COVID ya teman-temannya itu Juli itu ada COVID Omicron Delta segala macam. Saya tahu bahwa waktu itu masa genting di Surabaya dan banyak tempat lain. Banyak saudara, sanak keluarga kita yang dikorban, mungkin kena atau bahkan meninggal dunia. Mencobi wakil dan sampai kawan persen. Nah waktu itu per hari data kita di Surabaya itu 200 orang meninggal per hari karena COVID. Dibayangin orang meninggal karena COVID itu 200.
200 orang tahun 2021 Juni. Di Surabaya tok wis kamu Indonesia 200 orang tiap hari, dan itu meningkat. Puncaknya 200 itu. Saya bayangkan waktu itu kalau ini terus seperti ini bisa habis ya orang Surabaya. 200 itu. Bed okupansi kita itu 99,6%. Artinya hampir semua bed rumah sakit dan puskesmas itu terisi penuh orang sakit. Sampai orang-orang itu megang-megang puskesmas dulu ya, itu di depan ruangan puskesmasnya. Dia pakai ventilator oksigen, kemudian dia kesulitan napas karena di dalam puskesmas dia nggak bisa bed. Dan petugas puskesmas itu kena COVID. Kayak kalau saat dokter tidak bertugas tidak segala macamnya kena COVID. Kemudian apa mana? Vaksin kita belum sampai 50% vaksinasi kita. Sehingga orang kena COVID itu sudah kayak sekolah jalan terus gantian sudah vakum cleaner. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Suatu siang itu saya ditelepon oleh Mas Eri Cahyadi, penaksi ini. Kenal Mas Eri kan? Wali Kota Surabaya. Mas Eri itu telepon saya waktu itu. Sen, itu berapa, dia menanggapi usulan saya berapa bulan sebelumnya, waktu COVID belum terlalu naik. Saya waktu itu mengusulkan beliau, Mas, ini waktunya Surabaya untuk bikin namanya relawan, melibatkan anak muda, agar Surabaya tidak terasa sendiri dalam menangani COVID. Terus saya supaya ini. Nah, waktu itu pas genting-gentingnya petugas Pemkot entek Pak. Kalau kena COVID kabeh, jadi isoman. Itu jenis rumah sakit waktu itu entek kabeh. Bingung kabeh Pemkot. Mas ini telepon saya iki Surabaya helm. Istilahnya lah helm. Istilahnya helm. Iki wis entek kabeh gara-gara. Tolong saya deklarasi relawan. Oh iya wayai, kumpul area itu siap. Relawan apa jenenge? Saya tanya seperti itu. Jenenge relawan Surabaya Mandiri. Istimewa. Kapan Mas kira deklarasi? Kira deklarasi menit Jumat. Jadi hari Rabu itu dia telepon. Hari Jumat kita disuruh deklarasi. Kenapa kok Jumat katanya hari baik? Setelah Jumatan. Oke. Akhirnya waktu itu saya kumpulkan 250-an anak-anak. Itu ya sekolah-sekolah masukan dan termasuk beberapa ketua ormas dari pemuda Muhammadiyah, pemuda Ansor, pemuda Pancasila, pemuda Karang Taruna, pemuda Pengangguran itu 250 Pak. Teman-teman itu tak kumpulkan di lapangan Balai Kota untuk deklarasi pakai hitam-hitam hari Jumat sebagai suasana duka karena Surabaya sudah genting kita berduka pakai hitam-hitam. Akhirnya kita deklarasi yang pimpin wali kota datang Kapolres Tabus segala macam datang semua untuk kemudian kita deklarasi Surabaya memanggil open recruitment untuk relawan. Untuk relawan membantu Pemkot. Teman-teman tahu tugasnya relawan kita ini gak kayak ini misalnya bagi-bagi masker nih setopan itu gampang. Itu Karang Taruna kelurahan, Karang Taruna RW iso. Tapi tugasnya waktu itu gila-gila karena memang situasinya gila-gila. Apa tugasnya teman-teman? Satu, nyopir ambulan. Lalu nyopir ambulan menjemput jenazah-jenazah COVID di rumah-rumah. Karena kebanyakan waktu itu, kita tidak mau di rumah sakit karena takut di COVID kan. Banyak yang seperti itu dulu. Akhirnya meninggalnya di rumah. Nah, orang COVID itu isolasinya otomatis lantai 2 tuh. Nggak mungkin di lantai 1, karena lantai 1 aktivitas warga yang lain, dia di lantai 2. Nah, saat mereka ada yang meninggal dunia karena COVID, ini berarti saya awal-awal ini sih nggak apa-apa, saat ini nggak apa-apa. Yang sing 200 kilo waktu itu, jadi ngangkut coklat loro jenazah itu sudah takut. Tapi saya ini area-area ngangkuti, dan itu pakai AP dilengkap. AP dilengkap, jadi goblok sih kata-kata. Tugas lainnya menunggu pasien yang isolasi di asrama haji. Itu sih gejala-gejala ringan, batuk-batuk itu di asrama haji kan. Itu salah tugasnya itu kalian itu yang jagain ngecekin saturasi oksigen,
kemudian yang membersihkan kotorannya kalau sudah sepuh-sepuh. Sampai waktu itu kita bikin yang sangat heroik itu waktu upacara kemerdekaan 17 Agustus. Jadi kita pakai APD, mimpin upacara, mereka jadi ini upacaranya kita kemerdekaan. Saya pernah ikut sekali senam, saudara. Jadi teman-teman bayangkan senam dari APD, nanti APD itu kalau di sekolah itu. Jadi saya senam pakai APD Pak. Jenenge mari senam sepatu tak wali aja jenenge keringat itu sur gitu. Karena itu bikin mau pingsan. Dan orang pakai APD itu tidak boleh terus sampai 8 jam. Karena APD langka. Waktu itu mahal dan langka. Jadi nggak boleh ke kamar mandi untuk kencing, untuk buang air nggak boleh. Selama 8 jam kalau sudah pakai APD. Itu teman-teman tugas. Yang lain ngangkuti oksigen dari tangki pengisian oksigen di Sidoarjo, Patindo dan Samarto ke puskesmas. Jadi pegawai puskesmas itu enggak tentu kita lah yang ambilkan oksigen. Yang lain lagi misalnya jadi petugas vaksin. Teman-teman tahu vaksin massal yang di 10 November itu? Ada yang ikut di situ enggak? Enggak ada. Orang tuanya tetangganya mungkin ada yang ikut ya. Ya. Itu ketua panitianya saya. Ya. Satu hari itu kita maksimal orang 30.000 waktu itu. Paling banyak 50.000. Teman-teman bayangkan namanya antrian itu. Saya ditugaskan wali kota waktu itu. Saya Surabaya memanggil pastikan jeruk aman. Si Jopo Satpol PP sampai disuruh siap. Sehingga waktu itu namanya antrian itu cepat sekali di dalam. Ya. Nek Jopo itu antri segala macam terus urusanku, nanti tanggung jawab di dalam waktu itu. Tapi di dalam itu cepat sekali. Saya teman-teman tanya waktu vaksin itu di dalam berapa lama itu vaksinnya? Saya bisa jamin itu maksimal 10 menit dengan posisi situasi orang 30.000 per hari. Nah, yang menjadi tugas anak relawan. Teman-teman tahu nggak? Saya merekrut menuntut relawan itu karena saya dipercaya ada trust dari teman-teman ketua organisasi yang lainnya kepada dia, kepada saya, kepada wali kota. Dalam waktu 3 hari yang gabung berapa itu? 2.500 relawan. Dengan tugas seperti itu, koordinatornya saya. Usia saya waktu itu masih 20 tahun. Saya mimpin wawang juga, masih anak loro, masih butuh segala macam. Ada yang banyak juga yang masih muda-muda, usia 27, anak mahasiswa juga banyak. Tugasnya berapa lama? Waktu itu tidak tahu. Sama ini COVID. Dibayar apa tidak? Tidak dibayar. Ayo. Dengan tugas semacam itu. Nek pas lebaran stopan itu juga dibayar ya sikas-sikasnya. Itu waktu itu ngangkuti jenazah, mesin bagian pemulasaran jenazah di krematorium. Sehingga tidak bulan ceritanya macam-macam. Mas ini mas, jenenge jenazah mas Tani. Kalau diberi mas ya Allah mas. Terus orang kita bulan itu lucu. Ternyata kapan teman-teman selesainya? 3 bulan setengah baru Surabaya itu dari zona merah masuk ke zona kuning. Akhirnya relawan kita bubar. 3 bulan setengah sudah. Saya ajak orang tua saya ke wali kota, kita apel, jadi aku sungkem teman-teman. Karena apa teman-teman? Dari 2.500 relawan yang bekerja ikhlas tanpa pamrih ini, sama-sama warga Surabaya, ya. Itu 2.500 nya utuh, tidak ada yang meninggal satu pun karena COVID. Itu beban moral luar biasa. Karena saya koordinator. Kalau ada yang kena apa-apa segala macam, yang merasa paling besar itu saya. 2.500 satu mobil, ketuanya yang sana. Dalam pertempuran itu, kemarin itu kan kayak tempur. Apapun yang terjadi, anak buah itu pasukan tidak salah, jenderalnya salah dalam perang itu. Nah kemarin perang itu kita menangkan dan anak buahnya tidak ada yang gugur. Saya merasa begitu terharu, jujur. Nah,
bagaimana kok bisa saya itu dipercaya wali kota jadi koordinator? Itu kan nyambung lagi sama sebelumnya saya pernah jadi juru bicara. Gitu. Saya pernah jadi juru bicara, saya mengusulkan ke wali kota macam-macam ada yang dijadikan bahan pertimbangan. Ini nyambung. Gitu. Maka setiap karya itu akan berkorelasi dengan karya lain. Tidak ada satupun karya yang teman-teman ciptakan itu akan sia-sia. Karena jangan-jangan itu akan jadi sebagai batu loncatan untuk karya lebih besar, karya lebih besar. Terus, ya, di pesan saya, jangan berhenti berkarya. Yang saya lakukan ini belum seberapa, tapi menurut saya sebagai anak muda saya bisa berkata bahwa saya sudah mencoba mengambil peran. Itu bakal alas. Jika anak muda di Surabaya percaya semua, jika semua teruskanlah peran dan kontribusi itu. Dari skuter kecil saya yakin saya sedang berjumpa dengan calon-calon pemimpin bangsa ini yang saya akan datang. Saya teman-teman ya seperti itu ya, mulai berkomitmen menggunakan OSIS ini sebagai salah satu alat untuk berperan di sana. Mulai dari lingkungan SMP dulu, lingkungan kampung sekitar sini, dan terutama lingkungan rumah. Wujudkan mimpi itu tidak untuk saya, tidak untuk Pak Dia, tidak untuk Pak kepala sekolah, tidak untuk siapapun, tapi untuk diri kalian sendiri. Mimpi kalian itu benar-benar hanya teman-teman yang bisa mewujudkan. Alam semesta akan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan pengalaman luar biasa dari Kak Vero. Kita juga sudah tanya-tanya bareng Kak juga. Nah sebelum penutupan, berisi Kak, apakah kita boleh mengambil foto bersama? Boleh. Terus ada yang gini, ya, yang depan gini, yang depan gini, yang belakangnya gini, yang depan gini, biar pendek, biar bagian. Agak tengah sini gak apa-apa. Hitung, Lik.